Berjumpa lagi di channel Matematika Tren. Kesempatan ini kita akan membahas yang namanya ruang 3 dimensi. Kita akan membahas materi dan juga beberapa contoh-contoh soalnya. Nah, pertama kita bahas materinya. Perhatikan ya. Ruang 3 dimensi. Dikatakan dia ruang itu berarti dia mempunyai yang namanya isi ataupun volume. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ruang 3 dimensi, kita harus tahu dulu unsur-unsur pembentuk daripada ruang 3 dimensi tersebut. Nah, yang pertama adalah titik, kemudian garis, kemudian bidang. Nah, tanpa ini bertiga, maka berarti ruang 3 dimensi itu tidak akan ada. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang namanya jarak. Jarak itu pada dasarnya atau prinsipnya harus tegak lurus, atau sering dikatakan dengan siku-siku. Nah, kemudian jarak itu boleh juga dikatakan dengan ibarat proyeksi, atau ini sama halnya dengan pencerminan. Ini dia. Nah, berarti dari prinsipnya ini jarak itu nggak boleh miring-miring, harus tegak lurus dia. Nah, yang pertama sekali kita harus paham bagaimana menentukan jarak antara titik dengan suatu titik. Nah, misalkan begini, ada suatu titik, misalkan ini titik A, kemudian suatu titik lagi, yang ini titik B, maka jarak dari titik A ke titik B kita harus membuat suatu garis bantu, yaitu kita tarik garis dari sini, maka dia berbentuk segitiga, siku-siku di sini. Nah, misalkan ini si X dan misalkan panjangnya ini si Y, maka untuk mencari si AB atau jarak dari A ke B itu sama halnya dengan X pangkat 2 ditambah dengan Y pangkat 2. Atau boleh dikatakan ini adalah teorema Pythagoras. Kita harus tahu bagaimana menentukan suatu jarak titik dengan suatu garis. Nah, misalkan begini, ada suatu titik, kita katakan ini titik A, dan ada suatu garis, yang ini misalnya BC. Nah, untuk menentukan jaraknya, dikatakan tadi konsepnya adalah tegak lurus, maka si titik A ini kita tarik dengan tegak lurus, atau boleh kita katakan siku-siku, maka ini adalah A aksen. Nah, untuk menentukan jaraknya ini berarti kita harus membuat garis bantu. Artinya boleh kita tarik dari titik B ke A dan juga dari titik C ke A, atau sebaliknya dari A ke C boleh. Ya kan? Nah, inilah yang merupakan jaraknya. Konsepnya sama, kita buat garis bantunya. Sama halnya dengan antara titik dengan titik. Paham ya? Sekarang kita lanjut yang bagian ketiganya. Jarak mengenai suatu titik terhadap bidang. Nah, misalkan ada suatu bidang di sini. Misalkan bidang ini kita katakan adalah bidang V. Nah, kemudian ada suatu titik A. Nah, maka jarak dari titik A ini ke bidang ini adalah, pertama sekali kita buat dulu garis bantunya, maka
kita tarik garis dari titik A nya, ini harus siku-siku. Jadi boleh kita buat garis bantu lagi supaya membentuk suatu segitiga. Nah, jadi konsepnya kalau menentukan jarak itu baik titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, kita harus membuat yang namanya garis bantu supaya membentuk segitiga. Nah, perhatikan, berarti perlu kita tahu bagaimana itu prinsip suatu segitiga. Nah, prinsip segitiga itu adalah, misalkan kita gambar suatu segitiga. Misalkan ini A, B, dan C. Kemudian dari titik C ini kita tarik garis siku-siku ke titik D. Prinsip yang pertama itu adalah jika segitiga A, B, C siku-siku di C, maka mencari CD atau boleh kita katakan ini X, inilah yang dia maksud dengan T dengan jarak, maka X bisa kita cari dengan cara perbandingan luas segitiga. Nah, artinya gini, setengah dikalikan dengan alasnya, misalkan kita anggap si AB, dikalikan dengan tingginya, berarti tingginya si CD kan, atau sama halnya dengan X, sama dengan setengah. Dikatakan tadi siku-siku di C, maka ini kita buat siku-siku. Nah, jadi kalau misalnya si AC nya yang merupakan alasnya, maka tingginya adalah si BC kan gitu. Nah, maka setengah ini kita coret. Dari sini kita peroleh X nya sama dengan AC dikalikan dengan BC dibagi dengan AB. Kita lanjut ke prinsip yang nomor 2. Tapi sebelumnya kita gambar dulu segitiga yang tadi itu, karena ini sudah merupakan lembaran yang baru. Nah, yang ini adalah segitiga si A, kemudian di sini si B, kemudian di sini si C. Kita tarik dari sini garis, berarti di sini si D. Nah, jadi jika segitiga A, B, C, dari sini kita peroleh AC sama dengan BC, maka panjang AD itu sama dengan panjang DB. Nah, maka untuk mencari X-nya atau yang ini si CD, sama halnya dengan prinsip yang pertama, kita gunakan dengan teorema Pythagoras. Oke. Nah, prinsip yang ketiga, jika AC tidak sama dengan BC, tidak sama dengan AB, maka untuk mencari si X itu kamu gunakan dengan cara pemisalan. Ini dia. Pemisalannya maksudnya nanti kita lihat ya di contoh soal bagaimana cara pemisalannya. Nah, selanjutnya ini juga harus perlu kita tahu beberapa catatan. Nah, catatannya gini. Rumus khusus atau rumus istimewa dari suatu bangun ruang yaitu mengenai kubus, karena kebanyakan di soal itu mengenai kubus ya, kalau dia ruang 3 dimensi. Nah, misalkan kayak gini, ada suatu kubus ya, misalkan ada suatu kubus yang ini, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, misalkan panjang rusuknya sama dengan A. Nah, perhatikan ya. Garis BG. Nah, garis BG itu adalah merupakan diagonal bidang ya.
diagonal bidang. Nah, berarti kalau untuk mencari diagonal bidang ini sebenarnya boleh dengan teorema Pitagoras, tapi rumus cepatnya adalah A akar 2, ya kan? Nah, sekarang perhatikan garis yang ini. Kalau misalnya saya tarik garis dari A ke G yang ini, nah berarti AG itu adalah merupakan diagonal ruang. Oke. Nah, jadi kalau dia diagonal ruang, rumus cepatnya adalah A akar 3. Boleh juga ini kita gunakan dengan teorema Pitagoras, tapi kita gunakan aja dengan cara singkatnya nanti. Selanjutnya, kalau misalkan di sini ada suatu titik. Misalkan ini titik M. Berarti BM itu sama dengan MC, titik tengahnya berarti si M. Nah, saya tarik garis dari G ke M. MG itu rumus singkatnya adalah A per 2 akar 5. Nah, ini dia MG-nya. Kemudian kalau misalnya kayak gini, si EG saya tarik garis dari E ke G yang ini. Nah, kemudian saya tarik lagi garis dari B ke garis EG ini. Berarti ke sini. Misalkan ini O. Nah, BO rumus singkatnya adalah A per 2 akar 6. Inilah beberapa rumus khusus untuk bangun ruang kubus ya. Hanya berlaku untuk kubus. Nah, sekarang masuk kita ke pembahasan contoh-contoh soalnya. Nah, kita masuk ke contohnya, kita mulai dari nomor 1. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Berarti yang ini 8. Jarak titik H ke garis AC adalah titik-titik cm. Nah, garis AC ini adalah merupakan diagonal bidang. Nah, yang ditanyakan H ke AC, maka di sini titik H-nya kita tarik garis kemari. Berarti yang ini siku-siku. Nah, ini yang ditanya, ini kita anggap si X. Nah, ingat ya, berdasarkan rumus khusus untuk kubus, X itu sama dengan atau jarak H ke AC A per 2 akar 6. Nah, A itu merupakan panjang sisi. Panjang sisinya kan 8. Maka 8 per 2 adalah 4 akar 6. Inilah yang merupakan jawabannya. Berarti jawabannya yang D. Nah, masuk kita ke pembahasan yang nomor 2. Panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah A. Maka di sini kita buat A ya. Ini juga A. Di sini juga A. Jarak G ke diagonal BH adalah titik-titik. Nah, ini G-nya. Berarti diagonal BH-nya kita tarik ya, yang ini. Yang ini merupakan diagonal BH. Nah, kalau jarak itu kan prinsipnya harus tegak lurus, maka kita tarik dari titik G ini ke garis BH-nya, ini tegak lurus. Nah, kemudian kita buat garis bantunya. Nah, garis bantunya kita buat dia itu berbentuk segitiga. Nah, berarti titik G ini kita tarik ke titik B yang ini. Ya kan? Nah, satu lagi yang mana? Satu lagi adalah garis HG yang ini. Supaya lebih gampang boleh kita angkat keluar ya. Maka dia modelnya kayak gini kalau kita angkat keluar. Yang ini adalah H, yang ini adalah B, yang ini adalah G. Maka jaraknya ini. Nah, kita katakan ini G aksen. Ini berarti G aksen, ya kan? Nah, jadi kita carilah ini tingginya. Tingginya ini atau jaraknya G ke HB. Kita anggap ini si X ya. Nah, si HG ini sama dengan A kan gitu, ini A. Kemudian si BG ini, karena si BG ini merupakan diagonal bidang ya, maka ini sama dengan A akar 2. Kemudian si BH ini merupakan diagonal ruang, maka ini A akar 3. Nah, perhatikan ya, titik G ini adalah merupakan siku-siku HGB. Yang ini ya, ini termasuk siku-siku. Yang ini. Oke, karena ini garis tegak, ini adalah garis bidangnya. Nah, jadi
kita gunakan aja perbandingan luas kan gitu. Maka kita cari aja 1/2 dikalikan dengan X. Si X ini adalah tingginya kan, kemudian dikalikan dengan alasnya sama dengan 1/2 si HG alasnya, kemudian dikalikan dengan tingginya yaitu si BG. Nah berarti ini kita hilangkan ya, setengah kita coret. Nah berarti si HB nya kan A akar 3. Nah kemudian si HG nya adalah A, si BG nya adalah A akar 2. Maka si A ini kita coret aja kemari. Nah jadi si X nya sama dengan A akar 2 dibagi dengan akar 3. Maka ini kita rasionalkan. Kalau ini kita rasionalkan kan menghasilkan A per 3 akar 6. Inilah yang merupakan jarak G ke diagonal BH. Maka jawabannya yang B. Nah kita lanjut ke pembahasan yang nomor 3. Bila T di tengah CD pada balok ABCD FGH. Nah misalkan ini kita buat balok A, B, C, D, E, FGH. Nah dikatakan di soal T adalah di CD di tengahnya ya. Maka ini misalkan si titik T ini sama panjangnya berarti. Nah kemudian memiliki rusuk AB sama dengan BC sama dengan 4. Nah di sini 4, di sini juga 4. Nah berarti ini sama dengan 2 ya. Yang ini juga 2. Dan AE nya sama dengan 2, ini 2 AE. Maka jarak titik T ke garis BH adalah titik-titik. Nah pertama sekali kita buat dulu garis BH yang ini. Maka kita tarik garis dari titik T nya. Yang ini adalah siku-siku. Kemudian kita buat garis bantunya. Kita tarik garis dari titik T ke B. Kemudian dari titik H ke T, berbentuk segitiga dia. Yang ini. Maka kita angkat keluar ya. Kita angkat dia keluar, modelnya kayak gini. Di sini si T, di sini si H, di sini si B. Maka inilah yang termasuk jaraknya. Ini kita anggap T aksen. Nah, sekarang kita cari panjang rusuknya. TB itu adalah, perhatikan yang ini kan siku-siku. Maka untuk mencari TB 4 pangkat 2 16 ditambah 2 pangkat 2 4, maka ini 20. Akar 20 itu sama dengan 2 akar 5. Kemudian kita cari si HT. HT itu adalah di sini 2, ini juga 2. Maka ini kita gunakan Pitagoras, ini 2 akar 2. Nah sekarang si HB-nya. HB-nya itu kan merupakan diagonal ruang. Tetapi ini balok. Maka diagonal ruang HB kuadrat itu sama dengan 4 pangkat 2 16 ditambah 4 pangkat 2 16 ditambah 2 pangkat 2 tingginya sama dengan 4 ya, dikuadratkan. Maka ini sama dengan 36. Nah jadi HB nya adalah akar 36 sama dengan 6. Nah sekarang kita menggunakan pemisalan ya. Nah misalkan di sini si X, maka ini 6 kurang X kan gitu. Nah jadi kita cari dulu X nya, 2 akar 2 pangkat 2 dikurang 6 kurang X pangkat 2 sama dengan 2 akar 5 pangkat 2 dikurang dengan X pangkat 2. Nah 2 akar 2 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 8 ya. Ini 8 dikurang dalam kurung 6 pangkat 2 itu 36, kemudian dikurang 12X, kemudian ditambah dengan X pangkat 2. Nah ini sama dengan 2 akar 5 pangkat 2 itu sama dengan 20 dikurang dengan X pangkat 2. Nah si negatif ini atau si kurang ini kan dikalikan nanti masing-masing ruas. Maka ini kita coret dengan ini.
Nah, jadi 8 kurang 36 itu kan sama dengan negatif 28. Nah, negatif-negatif jadi tambah 12x sama dengan 20. Nah, maka si 28 ini, negatif 28 ini berpindah ruas, dia jadi 12x sama dengan 48. Maka x-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita cari tingginya. Perhatikan, untuk mencari tingginya, titik aksen kuadrat ini sama dengan 2 akar 5 kuadrat. Ini kan tadi 20 ya. Dikurang dengan 4 kuadrat. Berarti ini 16. Yang ini sama dengan 4. Nah, jadi akar 4 itu sama dengan 2. Maka jaraknya yang ini sama dengan 2. Jawabannya yang A. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 4. Diberikan prisma segitiga siku-siku ABC DEF dengan alas segitiga ABC siku-siku di B. Nah, yang ini berarti siku-siku di B, yang ini siku-siku. Panjang rusuk tegak prisma 2 akar 2 satuan. Nah, rusuk tegaknya yang ini ya, yang lurus ini. Nah, maka di sini 2 akar 2. Yang ini sama panjangnya semua ya, yang AD dan juga CF. Nah, kemudian panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan 4. Nah, dikatakan di soal adalah AB itu sama dengan BC. Nah, maka ini 4, yang ini juga 4. Kan gitu. Nah, maka jarak A ke EF adalah titik-titik satuan. EF-nya yang ini. Yang ini. Nah, yang ditanya adalah A ke EF. Maka ini kita tarik garis saja. Dari titik E ke garis A. Yang ini. Ya kan? Nah, berarti kalau untuk mencari AE ini, kita gunakan Pythagoras saja. AE kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah dengan 2 akar 2 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu sama dengan berapa? 16 ditambah 2 akar 2 pangkat 2. 4 kali 2 8. Nah, maka ini sama dengan 24. Maka AE-nya sama dengan akar 24 itu adalah 2 akar 6. Inilah jarak dari A ke EF. Nah, berarti jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 6. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm. Berarti di sini 8 cm. Titik M adalah titik tengah BC. Misalkan di sini titik M, berarti panjang BM sama dengan panjang MC, yaitu 4. Yang ini juga 4. Nah, yang ditanya adalah jarak M ke EG. Nah, berarti EG itu adalah merupakan diagonal bidang. Yang ini. Nah, jadi kita tarik garis dari titik M ke EG. Nah, yang ini dia. Yang ini siku-siku ya. Nah, kemudian untuk mencari jaraknya ini kita buat garis bantunya. Garis bantunya kita tarik dari titik G ke M. Kemudian dari titik E ke M. Oke. Nah, supaya lebih gampang kita angkat keluar. Berarti di sini titik M, di sini titik E, kemudian di sini titik G. Berarti tingginya atau jaraknya di sini. Yang ini. Kita anggap ini M aksen ya. Nah, kemudian masing-masing kita cari panjang sisinya. MG ini sama dengan 8 pangkat 2 ditambah dengan 4 pangkat 2, iya kan? Pythagoras. Berarti 64 ditambah dengan 4 pangkat 2 itu 16 kan? Yang ini 80. Berarti akar 80 itu sama dengan 4 akar 5. Nah, inilah yang merupakan panjang si MG. Di sini 4 akar 5. Kemudian panjang si
EM. EM itu pertama sekali kita cari dulu panjang AM. Nah, panjang AM ini sama dengan panjang MG. Berarti ini kan sama dengan akar 80. Ya kan? Atau 4 akar 5. Nah, ternyata di sini 8. Nah, untuk mencari si EM itu kan Pitagoras ya. Karena ini siku-siku. Maka 64 ditambahkan dengan, kalau ini kita kuadratkan jadi 80. Yang ini 144. Kalau ini diakarkan kan sama dengan 12. Maka panjangnya ini 12. Nah, kemudian si EG itu merupakan diagonal bidang. Berarti ini panjangnya 8 akar 2, ya kan? Nah, untuk mencari tingginya ini atau jaraknya ini, kita anggap desi X, kita harus menggunakan pemisalan ya. Nah, kita misalkan di sini adalah si Y, panjang M aksen G itu si Y, maka panjang EM aksen itu adalah 8 akar 2 dikurang Y. Itu caranya. Maka kita carilah si Y-nya. Jadi, ini kan sama dengan 12 pangkat 2 dikurang dalam kurung 8 akar 2 dikurang Y sama dengan, oh ini pangkat 2 ya, sama dengan 4 akar 5 pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Nah, berarti ini sama dengan 144 dikurang yang ini 64 kali 2 128 kan, dikurang 16 akar 2 Y. Nah, kemudian ditambah dengan Y kuadrat sama dengan yang ini kita kuadratkan sama dengan 80. Kemudian dikurang Y kuadrat. Nah, ingat ya, karena negatif ini kan masing-masing dikalikan, maka ini boleh kita hilangkan dengan ini. Nah, berarti 144 dikurang 128 itu sama dengan 16. Ya kan? 16. Kemudian ditambah dengan 16 akar 2Y sama dengan 80. Nah, kemudian yang ini berpindah ruas. Berarti kan jadi negatif ya kan? Nah, berarti 16 akar 2Y 80 kurang 16 itu sama dengan 64. Ya kan? Maka 64 ini saya coret dengan 16, di sini 4, di sini 1. Nah, jadi Y-nya sama dengan 4 per akar 2. Nah, maka ini kita rasionalkan, ini sama dengan 2 akar 2. Itulah panjang si Y. Nah, sekarang kita cari si X yang ini. Nah, berarti X kuadrat itu kan sama dengan 4 akar 5 kuadrat dikurang dengan Y kuadrat. Y kuadrat itu sama dengan 2 akar 2 kuadrat. Nah, 4 akar 5 itu kan 80 ya. Kalau dikuadratkan. Nah, kemudian yang ini dikuadratkan sama dengan 8. Berarti ini 72. Nah, jadi X-nya itu, akar dari 72 itu sama dengan 6 akar 2. Inilah yang merupakan jarak dari titik M ke EG. Maka jawabannya 6 akar 2 yang B.